Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di video ini saya akan memberikan panduan bagaimana cara membuat bioling ya. Nah, caranya sangat mudah. Pertama, teman-teman silakan login, ya seperti ini login. Kemudian teman-teman silakan bikin project ya, bikin project. Kalau misalnya sudah bikin, nggak usah bikin lagi, atau mau bikin lagi juga nggak apa-apa, itu bebas ya, terserah teman-teman. Mau bikin mau nggak itu terserah. Nah, project ini apa? Project ini fungsinya seperti folder ya teman-teman. Kalau sering buka laptop kan ada file, ada folder ya. Di dalam folder ada file gitu kan. Nah, project ini fungsinya sama kayak folder, sama gitu. Jadi Bioling itu adalah file di dalam project gitu kan. Ada file di dalam folder, ada Bioling di dalam project kayak gitu. Oke, cara membuat project sangat mudah. Di sini kan ada tulisan create ya, ada create. Create itu ya create itu artinya buat kan, bahasa Inggris artinya buat gitu kan. Create project gitu kan. Jadi buat project. Tinggal klik, kemudian di sini ketik, kita kasih nama projectnya. Misalnya apa ya? Misalnya belajar bioling ya, belajar bioling kayak gini. Kemudian create. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang kita bikin bioling gitu kan. Cara bikinnya gimana? Ya di sini kan bisa teman-teman lihat sendiri ada tulisan create ya, ada create. Tinggal create, klik kemudian pilih bioling. Nah, kemudian di sini kita kasih nama biolingnya gitu kan. Kita kasih nama misalnya bioling my ID slash apa misalnya belajar bioling gitu kan, belajar bioling kayak gini. Kemudian create bioling page. Nah, sudah. Oke. Nah, langkah selanjutnya teman-teman tinggal coba aja semua tombol yang ada di sini gitu. Jadi tipsnya dari saya, kalau misalnya teman-teman ingin cepat jago gitu kan, cepat paham, cepat bisa, apa maksudnya cepat 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 jago, belajar 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 teknologi lah istilahnya gitu kan. Kita di sini belajar bikin bioling, bikin apa itu kan belajar teknologi istilahnya, mempelajari teknologi. Kalau teman-teman misalnya ingin cepat bisa, tipsnya sangat mudah ya. Tipsnya sangat mudah, teman-teman eh, jangan pernah takut untuk mencoba, itu aja. Jangan pernah takut untuk mencoba. Jadi ini semua yang ada di sini coba aja, diklik-klik semuanya satu-satu, nggak akan ada masalah apapun. Kalaupun salah juga nggak akan ada masalah gitu kan. Ya kalaupun salah juga paling paling nanti resikonya tampilan biolingnya jelek gitu aja lah kalau salah gitu. Jadi teman-teman gak usah takut untuk mencoba gitu. Jadi terkadang ada orang-orang yang berpikir, aduh saya kan kuliahnya nggak di jurusan IT gitu kan. Nah, kalau belajar beginian tuh, kalau menurut saya ini nggak ada nggak diperlukan background pendidikan gitu. Yang diperlukan cuman keberanian aja. Saya pribadi juga orang kesehatan gitu, kuliahnya di kesehatan, nggak pernah belajar IT atau apapun itu gitu. Tapi kenapa saya bisa? Karena saya berani mencoba aja kayak gitu. Jadi nggak ada bakat, nggak ada apa, cuman berani mencoba aja. Jadi nah sekarang di sini ada title, ada description ya. Ini kosongkan aja ya. Kosongkan aja. Mau diisi silahkan. Kalau misalnya penasaran nih, wah kalau diisi nanti hasilnya gimana ya? Ya silahkan dia coba isi, nanti teman-teman akan paham sendiri. Tapi kalau saran dari saya, kosongkan aja. Kemudian di sini ada display verified checkmark. Ini jangan dihidupkan, matikan aja ya, matikan aja. Mau dihidupkan silakan, kalau penasaran pengen tahu hasilnya kayak gimana silakan. Kemudian password protector juga sama, ini matikan aja. Kalau penasaran pengen tahu silakan hidupkan. Kemudian di sini bikin password ya, misalnya bismillah. Nah, kayak gini. Jadi nanti si biolingnya itu akan di password. Biolingnya itu akan terbuka kalau teman-teman memasukkan password bismillah kayak gitu. Kemudian ada page transition. Nah, ini teman-teman silakan dicoba gitu kan, page kayak gini. Ini kalau teman pengen tahu kayak gimana, silakan coba. Jadi ini buat apa? Nanti ada semacam transisi gitu, ada perpindahan.
Kemudian ada background. Nah, background ini juga banyak jenisnya. Ada custom image gitu kan. Ada custom color, ada custom gradient, ada custom animated gradient. Nah, silakan dicoba satu-satu kalau teman-teman ingin tahu gitu hasilnya seperti apa. Kemudian ada branding. Nah, branding ini kan ada tulisan by Bioling ya, ada tulisan by Bioling. Nah, kalau brandingnya kita matikan, nah dia hilang. Gitu ya. Dia hilang. Kalau misalnya kita hidupkan, kemudian di sini kita kasih nama misalnya Bismillah gitu, Bismillah. Nah, di sini juga jadi Bismillah tuh. Kayak gitu. Kemudian ada Analytics. Analytics ini Google Analytics ID, kemudian Facebook Pixel. Bagi teman-teman yang sering masang iklan ya, masang iklan di Google, masang iklan di Facebook, mungkin ini teman-teman sering menemukan ya, sudah sering menemukan, mungkin sudah tidak asing lagi. Google Analytics itu apa, Google Pixel Facebook juga itu apa, kayak gitu ya. Kemudian ada SEO buat teman-teman yang suka menggunakan SEO gitu kan, bermain SEO. Di sini pastinya teman-teman sudah paham lah apa itu page title, meta description, meta image, kayak gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin belum pernah belajar SEO, ini abaikan saja. Bagi teman-teman yang belum pernah belajar iklan juga misalnya, ini abaikan saja, kosongkan aja, tidak perlu diisi. Kemudian ada UTM parameters. Nah, UTM parameters juga ini semacam tracking juga ya, buat nge-tracking, ini juga kosongkan aja. Kemudian ada sosial. Nah, sosial ini nanti kalau misalnya teman-teman isi nih ya, misalnya contoh Instagram nih, username-nya misalnya @Ridwan misalnya gitu kan, Ridwan misalnya. Nah, nanti di bawahnya itu di sekitar bawah sini ya, sekitar bawah sini akan muncul icon Instagram, dan kalau diklik itu akan nyambung ke sana gitu kan, nyambung ke akun tersebut kayak gitu. Tapi kalau misalnya dikosongkan, kita kosongkan kayak gini ya, tidak akan muncul icon Instagram di bawahnya. Kemudian ada fonts. Nah, fonts ini juga ini font apa ya, maksudnya font ini nih, font apa ya, font tombol gitu kan. Nah, ini untuk ini baru ada 5 fontnya, baru ada 5. Teman-teman silakan pilih salah satu, kemudian klik update kayak gini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah selesai mengedit gitu kan, sudah selesai mengisi kolom-kolomnya kayak gitu, jangan lupa untuk klik update kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada link ya, ada tulisan links. Teman-teman klik itu, kemudian klik create ya, create. Nah, di sini ada berbagai macam fitur. Teman-teman bisa menambahkan running text misalnya gitu kan. Misalnya di sini Bismillah misalnya gitu, add block gitu kan, add block. Nah, ada tulisan Bismillah berjalan kayak gitu kan. Kemudian create, ada e-shop. Nah, e-shop ini dengan e-shop teman-teman bisa bikin toko online yang di dalamnya itu sudah ada fitur hitung ongkir otomatis kayak gitu. Nah, untuk e-shop ini nanti akan saya jelaskan lewat video terpisah ya. Lewat video yang terpisah nanti saya akan buat video khusus untuk e-shop kayak gitu. Kemudian Kemudian selain e-shop ada juga pricing table. Nah, ini juga sama, nanti saya buat video khusus yang menjelaskan tentang pricing table. Tapi kalau teman-teman penasaran, ini coba aja teman-teman isi gitu kan. Coba aja teman-teman isi kolomnya. Kemudian ini tombolnya teman-teman klik gitu kan, cobain aja pokoknya. Nanti teman-teman akan menemukan sendiri gitu. Karena yang namanya ilmu itu lebih bagus kalau kita menemukan sendiri dibandingkan diajarkan orang lain gitu istilahnya. Maksudnya kalau misalnya kita praktek gitu kan, berani praktek itu lebih berilmu lah istilahnya gitu. Kalau kita berani praktek gitu kan, itu ilmu yang kita dapat tuh lebih banyak, maksudnya gitu loh, maksud saya. Jadi di sini saya ngasih ilmu, tapi di luar sana teman-teman banyak nyoba ini itu, nanti ilmunya teman-teman tuh bisa lebih banyak dari ilmu saya gitu, kayak gitu maksudnya.
Jadi jangan takut untuk mencoba. Kemudian ada lagi floating button. Nah ini teman-teman silakan coba aja. Ini isi semuanya gitu kan. Link semuanya isi pokoknya. Coba-coba aja, nanti teman-teman akan menemukan sendiri. Kemudian ada multitext ya. Multitext juga sama multitext. Nah, multitext. Nah, kalau multitext ini untuk kalau misalnya teman-teman ingin bikin paragraf gitu kan, tulisan yang agak-agak panjang gitu, teman-teman bisa menggunakan multitext ya. Di sini teman-teman tinggal ketik aja mau apa. Kemudian di sini juga di bawah ada bold gitu kan. Kalau tulisannya pengen ditebelin pakai bold yang tulisan B ini. Kemudian ada italic. Kemudian ada di sini font color ya, mau merubah warna fontnya kayak gitu, warna hurufnya. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan gambar, menambahkan video kayak gitu ya. Nah, ini kalau ingin menambahkan gambar di sini kan ada source ya. Source ini diisi dengan link gambar kayak gitu ya. Link gambar. Kemudian apalagi ya, di sini ada HTML. Nah, kalau HTML ini kalau teman-teman ingin memasukkan skrip ya, memasukkan kode tertentu, silakan gunakan HTML, masukkan skripnya di sini. Gitu. Kemudian ada button ya. Kalau button jelas ya dari namanya juga ini udah jelas ini untuk tombol ya, teman-teman bikin tombol kayak gitu. Kemudian kemudian ada button SoundCloud. Nah, SoundCloud itu musik ya, musik. Nah, untuk SoundCloud ini ternyata kita nggak bisa autoplay di sini, walaupun ada tulisan autoplay ternyata nggak bisa, karena memang ya kebijakan dari SoundCloud-nya gitu, tidak memperbolehkan untuk autoplay. Kemudian ada YouTube. Nah, kalau YouTube tinggal memasukkan video ya. Ini contoh saya ada video ini, misalnya ini linknya saya copy kayak gini. Kemudian nah ini saya masukkan ke sini kayak gini ya. Nah, di sini kan ada M ya. M-nya ini diganti jadi www kayak gini ya. Kemudian add video. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ada videonya. Kemudian ada TikTok. Nah, TikTok juga sama kayak gitu. Tinggal copy masukin ke sini gitu kan. Ini ada contohnya. Kemudian ada picture. Nah, kemudian ada lagi slider gitu kan. Picture gambar gitu. Teman-teman mau masukin gambar silakan. Kemudian mau masukin slider. Kalau slider itu jadi kayak slide ya, slide gambar gitu, pindah-pindah kayak gitu. Kemudian waveform ya, teman-teman silakan dicoba aja semuanya ya, jangan takut mencoba, pokoknya dicoba aja, diisi diklik pokoknya nanti teman-teman akan paham sendiri, oh ini fungsinya buat ini, oh ini buat ini kayak gitu. Kemudian ada countdown ya. Countdown itu timer ya, misalnya kayak gini, kemudian ininya jam segini misalnya gitu kan. Kemudian ini kita kasih nama waktu. Nah, jadi ada timer kayak gini ya, jadi hitung mundur waktu kayak gitu. Kemudian ada lagi embed domain. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai fitur embed domain ya, misalnya ini ada fitur embed domain ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai fitur embed domain dan di sini pilih full screen kayak gini ya. Saya ulangi ya, kalau teman-teman mau pakai fitur ini kemudian memilih full screen, kalau memilih full screen ya. Nah, ini wajib semuanya dihapus dulu. Ini semuanya harus dihapus. Kalau mau memilih full screen. Tapi kalau nggak memilih full screen ya nggak usah dihapus.
nggak memilih full screen gitu kan, kayak gitu ya. Nah kalau sudah selesai ya, jangan lupa klik setting kemudian klik update kalau sudah selesai ya, jangan lupa. Kemudian juga lakukan backup ya, teman-teman harus apa istilahnya punya file cadangan gitu. Jadi kalau sewaktu-waktu BioLink ini hilang karena kerusakan sistem gitu, karena kerusakan sistem ya, walaupun itu tidak pernah terjadi ya, sampai saat ini tidak pernah terjadi. eh, Sebetulnya dulu pernah terjadi, ada beberapa BioLink yang hilang gitu kan waktu awal-awal bikin, tapi itu nggak semua hilang gitu, cuma ada beberapa itu karena kesalahan sistem aja sedikit. Tapi setelah diperbaiki sekarang nggak pernah lagi kayak gitu. Cuman ini antisipasi aja kalau misalnya sewaktu-waktu nanti tiba-tiba terjadi lagi kerusakan sistem, kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Nah teman-teman punya file cadangannya gitu, jadi nanti kalau hilang tinggal diimpor aja gitu. Jadi sekarang silakan teman-teman ekspor kayak gini ya, ekspor. Nah teman-teman akan mendapatkan file namanya belajar bioling.json. Nah ini filenya simpan di flash disk, simpan di HP atau simpan dimanapun, simpan dimanapun yang menurut teman-teman aman kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya hilang, hilang nih misalnya gitu kan biolingnya, nah teman-teman gak usah panik, teman-teman tinggal klik impor, kemudian file belajar bioling JSON ini tinggal diupload. Nah tinggal diupload kayak gini, tinggal diupload kayak gitu, kemudian import bioling kayak gitu. Jadi sebetulnya mudah teman-teman belajar beginian ya, saya sebut belajar beginian lah. Belajar beginian tuh mudah gitu, belajar begini tuh mudah, jadi nggak perlu bakat, nggak perlu kuliah dulu, nggak perlu sekolah dulu, nggak perlu. Yang diperlukan cuman keberanian untuk mencoba, itu aja. Keberanian untuk mencoba, cuman itu aja. Karena di luar sana juga banyak gitu kan, emak-emak gitu kan, emak-emak yang mungkin mereka juga sama nggak pernah megang laptop gitu kan, karena sibuk ngurus anak, ngurus rumah kayak gitu kan. Tapi karena punya keberanian gitu kan, punya keberanian untuk belajar, itu satu hari ya sejam 2 jam paham gitu, langsung paham. Oh ternyata begini loh caranya gitu, ternyata gampang juga katanya gitu. Banyak loh saya menemukan kayak gitu. Jadi apalagi kita ya yang cowok gitu kan, masa sih kalah sama emak-emak gitu kan. Jadi intinya jangan takut untuk mencoba gitu kan. Yang namanya kepo itu penting ya, kepo gitu, pengen penasaran tuh penting. Cuman keponya kepo terhadap keilmuan gitu kan, kepo untuk praktek gitu kan, jangan kepo ke hal-hal yang lain gitu kan keponya. Tapi keponya kepo pengen praktek, pengen belajar, pengen cari ilmu kayak gitu, itu penting kayak gitu. Oke teman-teman, itu saja ya videonya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.